Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. أن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitabil Aziz yang disusun oleh Fadilatul Syekh Abdul Adim Al-Badawi hafizahullahu ta'ala. Dan kita masih berada di dalam pembahasan Kitabul Buyu, kitab jual beli, di dalam pembahasan Al-Qard, yaitu hutang piutang atau pinjaman, sampai pada pembahasan kullu qardin jarra manfa'atan fahuwa riba. Setiap pinjaman yang menarik manfaat maka riba. Qala al-muallifu hafizahullah an Abi Burdah qala, dari Abu Burdah ia berkata, qadimtul madinata falaqitu Abdullah ibn Salam, aku mendatangi kota Madinah dan aku bertemu dengan Abdullah bin Salam. Faqal, lalu ia berkata, intaliq ma'i ilal manzil, mari pergi bersamaku menuju rumah. Fa usqika fi qadahin syariba fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan memberimu minuman di tempat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminumnya. Jadi suatu gelas atau suatu bejana yang dulu dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat minum yang pernah dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tusalli fi masjidin shalla fihi sallallahu alaihi wasallam, dan engkau bisa sholat di masjid yang beliau pernah sholat di dalamnya. Fantalaqtu ma'ahu, maka Abu Burdah mengatakan, aku pun pergi bersama beliau. Jadi Abdullah bin Salam ini adalah salah seorang sahabat. Fasaqani sawiqan wa at'amani tamran, maka beliau yaitu Abdullah bin Salam menyuguhiku yaitu semacam bubur, ya, sawiq, yaitu bisa dibuat cair gitu ya. Jadi makanan ini bisa dibuat cair semacam bubur, bisa dibuat kering. Yang penting dia itu terbuat dari gandum. Jadi makanan olahan yang terbuat dari gandum. Dan kalau digandengkan dengan kurma maka ia seperti bubur tadi. Jadi Abdullah bin Salam menyuguhi Abu Burdah bubur, wa at'amani tamran, dan juga kurma. Wa shallaitu fi masjidihi, aku pun salat di masjid beliau sallallahu alaihi wasallam. Faqala li, maka Abdullah bin Salam berkata, innaka fi ardin ar-riba fiha fashin, sesungguhnya engkau berada di suatu negeri
yang riba di dalamnya itu telah meluas. Wa inna min abwabir riba, dan sesungguhnya di antara pintu-pintu riba, anna ahadakum yuqridul qarda ila ajalin, bahwa salah seorang di antara kalian apabila memberikan pinjaman, menghutangi sampai pada batas waktu tertentu, faida balagha, dan jika batas waktu itu telah sampai, atahu bihi wa bisillatin fiha hadiyah, maka pihak yang berhutang tadi akan mendatangi pihak yang menghutangi dengan membawa satu keranjang yang di dalamnya terdapat hadiah. Fattaqitil kasillata wa ma fiha, maka bertakwalah engkau kepada Allah, atau waspadalah engkau dengan keranjang tersebut dan apa yang ada di dalamnya. Taib, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini adalah kisah seorang sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan tentang di antara praktek riba yang tersebar di masyarakat, yang dijelaskan kepada Abu Burdah, yaitu apa? Ketika seseorang berhutang, kemudian ketika jatuh tempo pembayaran, maka orang ini membayar hutangnya dengan tambahan yang disebutkan dalam hadis ini berupa keranjang yang di dalamnya tentu saja ada hadiahnya, entah itu buah, entah itu makanan, entah itu yang lain. Nah, di sini dapat dipahami ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahwa tambahan dalam hutang piutang itu adalah riba. Sebagaimana yang disebutkan di sini, kullu qardin jarra naf'an atau manfaatan fahuwa riba. Ya, setiap utang piutang yang di situ terdapat manfaatnya maka riba. Dari mana ribanya? Dari bahwasanya ketika seseorang tidak terjadi hutang piutang, apakah pihak yang berhutang tadi akan sukarela memberikan hadiah? Akan sukarela memberikan hadiah? Tentu tidak. Ini menunjukkan dia memberikan hadiah karena ada unsur hutang piutang. Ya. Namun ini dikecualikan apabila seseorang tidak mempersyaratkan pembayaran hutang beserta hadiahnya, demikian pula tidak menjadi suatu kebiasaan yang disepakati bersama, maka hal ini diperbolehkan. Orang mengembalikan hutang kemudian memberi tambahan tanpa ada persyaratan di awal dan juga tanpa ada kesepakatan bersama yang sudah meluas. Makanya di sini sahabat Abdullah bin Salam menjelaskan, innaka fi ardin ar-riba fiha fashin, sungguhnya engkau berada di suatu negeri yang riba di dalamnya itu meluas. Berarti sudah bisa dipahami praktek hutang piutang di negeri tersebut umumnya seperti itu. Pokoknya kalau ngutang bayar itu ada hadiahnya. Meskipun tidak disepakati di awal, tapi kalau sudah menjadi kebiasaan yang merata, maka ini sama dengan seakan-akan dipersyaratkan di awal. Jadi urufnya seperti apa kalau utang piutang? Oh, kalau di sini yang namanya utang piutang itu yang bayarnya seperti nilai hutang, tapi ya ada oleh-olehnya. Apakah seperti itu? Ya, lumrahnya di sini seperti itu. Nah, itu riba. Karena sudah menjadi suatu kebiasaan yang merata. Sehingga orang kalau membayar utang
tidak ada tambahan hadiah, tidak ada buah tangan, tidak ada oleh-oleh, akan dikecam. Masuk balekno sakmene tok, gak ono oleh-oleh kita. Tidak ada buah tangannya ta ini. Kok polosan gini gitu ya. Maka kalau ada ungkapan semacam itu keluar setelah terjadi hutang piutang dan pelunasan, maka inilah yang dimaksud dengan riba tadi. Karena apa? Adanya hadiah tadi itu karena unsur hutang piutang. Oleh karena itu masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau seseorang yang tidak ada unsur hutang piutang sudah biasa memberi hadiah, saling memberi hadiah, lalu suatu ketika dia berhutang, lalu ketika dia membayar dia memberikan hadiah, maka wallahu a'lam bishawab ini tidak mengapa. Kenapa? Karena dia memberi hadiah ini bukan atas dasar hutang piutang, karena memang sudah biasa saling memberi hadiah di momen apapun. Ya, kedua orang ini katakanlah saling memberi hadiah seperti tetangga. Ada utang, tidak ada utang, ya sering saling memberi hadiah. Kebetulan lagi bayar utang dan punya sesuatu yang bisa diberikan, buah, makanan, maka wallahu a'lam bishawab dalam hal ini insya Allah tidak mengapa. Jadi yang menjadi patokan itu apa? Yang menjadi patokan adalah kalau sekiranya tidak ada hutang piutang, akankah dia memberi hadiah? Nah itu jadi pertanyaan besar. Kalau antum ndak utang dia, kira-kira antum ngasih hadiah ndak? Ya ndak. Wong saya nggak terlalu kenal, cuman karena utang aja sungkan. Ya, masa nggak ngasih apa-apa setelahnya? Nah di situ maka terdapat unsur riba. Dan para ulama kita menjelaskan kullu qardin jarra manfaah, ya, kullu qardin jarra manfaah, setiap pinjaman yang menarik manfaat. Manfaat di sini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah bersifat umum. Manfaat di sini bersifat umum. Apa artinya? Baik itu manfaat harta sampai pun manfaat jasa, ya, sampai pun manfaat jasa. Apa contohnya? Contohnya, misalkan ada orang pinjem uang ke temannya 100.000 katakanlah. Nah karena minjem uang, pihak yang meminjam ini ingin ya seakan-akan balas budi dan berbuat baik kepada yang minjemi. Dengan cara apa? Misalkan jemput ketika mau berangkat sekolah misal, atau ke tempat kajian, atau apalah itu. Pokoknya barengi. Padahal selama ini tidak pernah. Ya. Ke sekolah bareng tidak pernah, kalau sudah kerja ke kantor bareng itu tidak pernah. Tapi karena dia merasa berhutang, dia ingin berbuat baik, sehingga dia mengatakan besok bareng saya ya, gitu misalkan. Padahal sebelumnya nggak pernah, ditambah lagi mungkin tidak sejalan, tapi karena ya tadi ingin berterima kasih atau ingin berbuat baik karena utang piutang tadi, maka ini masuk di dalam jarra naf'an atau jarra manfaatan. Setiap utang piutang yang menarik manfaat, ya. Contoh lagi, seseorang berhutang kepada orang lain yang sebelumnya tidak terlalu akrab, tidak terlalu kenal. Tapi setelah ada unsur hutang piutang, ketika yang berhutang ini punya hajat, misalkan diundanglah si fulan tersebut, misalnya undangan nikahan.
Ya, dikasih undangan nikahan setelah ada unsur hutang piutang. Ditanya, "Loh kamu kok ngundang fulan?" "Iya, ana pernah hutang sama dia." Kalau enggak pernah ngutangi kira-kira diundang enggak? Ya enggak. Misalnya seperti itu. Maka dengan undangan itu kemudian ketika dia hadir dan memakan hidangan yang dihidangkan, makan yaitu makanan walimah tersebut, maka ini masuk kullu qardin jarra manfaatan. Ya, setiap pinjaman yang bisa meraih manfaat. Nah, dari sini maka kembali lagi kesimpulannya. Hadiah ini, pemberian ini, jasa ini diberikan atas dasar apa? Kalau diberikan atas dasar pertemanan, persaudaraan, maka baik ada hutang ataupun tidak ada hutang, tidak ada masalah ngasih hadiah. Tapi kalau tidak pernah memberi hadiah, tidak pernah memberi manfaat, tidak pernah membantu sedikit pun, tapi karena ada unsur utang piutang, dia jadi berbuat baik, memberi hadiah, membalas dengan jasa dan lain sebagainya, maka ini wallahu alam masuk di dalam riba. Ya. Nah, jadi ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini di antara bentuk riba yang perlu untuk kita ketahui agar kita tidak terjatuh di dalamnya. Dan sekali lagi perhatikan, pembahasan ini adalah pembahasan yang sudah apabila ini terjadi di suatu masyarakat yang sudah merata atau seakan-akan ini sebuah persyaratan tidak tertulis. Adapun kalau seseorang berhutang kemudian setelahnya dia berinisiatif untuk membayar hutangnya dan melebihkan tanpa ada persyaratan dan bukan kebiasaan yang merata, maka tidak mengapa. Ya, karena diriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah membayar hutang dengan melebihinya. Nah, di antaranya hadis yang pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya, di pertemuan sebelumnya. Jadi Nabi SAW pernah berhutang di perang Hunain, yaitu sebanyak 30 atau 40 dirham. Ya, kemudian Nabi membayarnya dengan pembayaran yang baik. Demikian juga di hadis sebelumnya, ketika ada seseorang yang berhutang, yaitu unta, ya, kemudian dengan usia tertentu pembayarannya ternyata unta yang lebih bagus dari unta yang dipinjam sebelumnya. Lalu Nabi SAW mengatakan, "Inna khiyarakum ahsanukum qada'an." Sesungguhnya orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik membayar hutangnya. Wallahu ta'ala alam bissawab. Naam. Taib ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita beralih pada pembahasan berikutnya, ar-rahan, yaitu gadai. Qala al-muallifu hafidhahullah, ar-rahnu gadai atau jaminan. Ta'rifuhu, definisinya. Ar-rahnu fil lughati, rahan dari segi bahasa adalah al-ihtibas, menahan. Min qawlihi murahana syai', sesuatu itu rahan idza jama wa thabat, apabila tetap adanya, wa minhu, dan dari ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Muddatsir ayat ke-38, kullu nafsim bima kasabat rahina, setiap jiwa dengan apa yang ia perbuat, rahinah, itu tergadaikan, jadi tertahan.
Fi syar'i, adapun dari segi istilah rahan atau gadai adalah ja'lu malin wathiqatan bidainin, menjadikan sebuah harta sebagai jaminan dari hutang. Jadi ini ada kaitannya dengan hutang piutang. Liyastawfiya minhu atau liyustawfa minhu, agar itu dijadikan pembayaran in ta'adzara wafa'uhu minal madin, apabila pihak yang berhutang tidak mampu untuk melunasi dari orang yang menghutanginya. Ya. Jadi ada orang berhutang misalkan 100 juta. Lalu pihak yang menghutangi ini meminta jaminan. Misalkan apa? Mobil atau surat rumah. Ya. Tujuannya apa? Tujuannya kalau pihak yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya, maka barang jaminan ini bisa dijual untuk pembayaran hutang tersebut. Nah, ini namanya ar-rahan. Ya, gadai atau jaminan. Masyru'iyatuhu, dalil disyariatkannya. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah. Dan apabila kalian safar, sedang bepergian, dan kalian tidak menjumpai juru tulis yang mencatat transaksi hutang piutang kalian, maka bisa dengan menggunakan rihanum maqbudah, jaminan atau gadai yang ditahan. Ya, jaminan yang ditahan. Ditahan oleh siapa? Ditahan oleh pihak yang menghutangi. Wattaqidu bis safar, al-muallif hafizallah mengatakan wattaqidu bis safar, dan ikatan safar fil ayah, di dalam ayat, kharaja lil ghalib, itu keluar dari umumnya. Artinya bukan harus ketika safar orang itu boleh menggadaikan sesuatu, menjaminkan sesuatu. Ya, karena dalam firman Allah disebutkan wa in kuntum ala safarin, jika kalian sedang safar bepergian. Seakan-akan kalau tidak sedang safar tidak boleh menggadaikan sesuatu. Bukan seperti itu. Cuman umumnya ketika safar orang tidak memiliki saksi, tidak ada juru tulis, maka bisa dengan gadai. Fala mafhuma lahu, maka sebenarnya ikatan safar itu tidak dipahami. Lidalalatil hadithi ala masyru'iyatihi fil hadari, dari hadis yang menunjukkan bahwa itu disyariatkan pula ketika sedang bermukim. An Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha, ini hadis yang menjadi poin pembahasan kita. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ashtara min yahudiyyin ta'aman ila ajalin, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membeli dari orang Yahudi makanan dalam tempo waktu. Nabi beli bahan makanan ke orang Yahudi dalam tempo waktu, berarti pembayarannya tidak tunai. Berarti Nabi masih punya apa? Hutang. Warahanahu dir'ahu, dan Nabi menggadaikan baju besinya. Ya, jadi Nabi beli makanan dengan tidak kontan, berarti masih punya hutang. Nah, sebagai jaminan Nabi menggadaikan baju besinya. Nah, ini diperbolehkan ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Namun yang perlu diperhatikan di sini, yang namanya menggadaikan, maka pihak yang menerima barang gadai tidak boleh memanfaatkan barang gadai tersebut, barang jaminan tersebut. Pembahasan berikutnya, intifa'ul murtahini birrahin. Apa hukum pihak penerima gadai memanfaatkan barang gadainya?
Qala al-muallif hafizahullah wa la yajuzu lil murtahini al-intifa'u birrahni, dan tidak boleh bagi pihak penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadai tersebut. Pihak penerima gadai ini siapa toh? Yang menghutangi, kan gitu. Ya. Jadi kembali lagi ini sebenarnya ada di dalam bagian pembahasan hutang piutang. Jadi pihak yang menghutangi meminta jaminan kepada pihak yang berhutang. Kalau seandainya tidak mampu bayar hutang, jaminan ini bisa dimanfaatkan untuk dijual, untuk pembayaran hutangnya. Nah, selama jaminan itu ada di tangan pihak yang menghutangi, maka dia tidak boleh memanfaatkannya. Apa alasannya? Lima sabaqa fil qardi kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Sebagaimana yang telah berlalu di dalam masalah hutang piutang, bahwa kaidahnya apa? Setiap hutang yang menarik manfaat maka itu riba. Ya. Dan ini sering terjadi. Seseorang meminjam uang kemudian menggadaikan mobilnya, menggadaikan motornya, menggadaikan handphonenya, bahkan ada yang menggadaikan tanahnya. Saya pinjam uang 500 juta. Wah, banyak. Iya, butuh. Jaminannya apa? Ini tanah saya 1 hektar. Dengan tanah ini, ya, maka seakan-akan kamu boleh pakai tanah saya selama saya belum bisa membayar hutang tersebut. Maka ini riba. Kenapa? Karena orang yang berhutang tadi wajib membayar 500 juta sebagai hutangnya, dan dia juga menyerahkan manfaat dari apa? Tanahnya. Jadi orang yang menghutangi sudah dapat pengembalian uang 500 juta sebagaimana hutang yang ada, dia juga mendapatkan manfaat dari hutang itu gratis untuk memanfaatkan lahan. Ya, maka ini tidak diperbolehkan. Nah, tapi ada pengecualian. An yakuna rahnu markuban au mahluban. Apabila barang yang digadaikan, yang dijadikan jaminan itu barang tunggangan, hewan tunggangan atau hewan yang diperah susunya, fayajuzu lahu an yarkabal markuba, maka boleh bagi pihak penerima gadai, boleh bagi pihak yang menghutangi, yang menerima jaminan untuk mengendarai tunggangannya. Wa yahlibu al-mahluba, dan juga boleh baginya untuk memerah susunya idza anfaqa alaih, apabila dia yang menafkahi hewan tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adh-dhahru yurkabu bi nafaqatihi idza kana marhunan. Punggung hewan tunggangan itu boleh dinaiki dengan nafkah darinya apabila itu menjadi barang jaminan atau barang yang digadaikan. Wala banud darri yushrabu binafaqatihi, dan susu yang diperah dari hewan itu boleh diminum dengan nafkah darinya apabila hewan itu dijadikan barang gadai. Wa 'alal ladzi yarkabu wa yashrabu an-nafaqah, dan bagi yang menaiki tunggangan dan meminum air susu yang diperah tersebut memberi nafkahnya. Nah, bisa kita tarik garis di sini bahwa kalau barang gadai tersebut butuh biaya perawatan, saya gadaikan kambing saya gadaikan sapi saya. Kalau saya nggak bisa bayar utang, sapi ini bisa dijual. Nah, sekarang orang menerima sapi
Supaya sapinya tetap hidup dan berharga harus dikasih apa? Makan, ya kan? Nah, itu ada biaya perawatan. Nah, kalau ternyata pihak yang menerima barang gadai tersebut yang merawat, memberi makan, merawat, maka dia boleh memanfaatkannya. Kalau ternyata hewan tersebut bisa diperah susunya, maka dia boleh memerah susunya, boleh memanfaatkannya. Karena apa? Karena ini sebagai kompensasi dari biaya perawatan yang ditanggung. Ya. Jadi orang menggadaikan sapinya, kambingnya atau untanya sebagai jaminan atas hutangnya, maka pihak yang menerima gadai tersebut otomatis akan merawatnya, dikasih makan tiap hari, kemudian juga dirawat, kalau sakit diobati. Maka sebagai kompensasi biaya perawatan dia boleh menggunakannya, memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan. Ya, boleh ditunggangi dan juga boleh diperah susunya. Nah, dari sini wallahu a'lam bishawab, kalau sekiranya ada orang yang hutang lalu menggadaikan motornya, dan motor ini sesekali butuh untuk dirawat dengan dipanasi, dibelikan bahan bakar, maka bisa jadi diperbolehkan untuk memanfaatkan sewajarnya. Ya, karena kalau motor itu tidak diapa-apakan, mungkin bisa jadi akan rusak. Apalagi kalau peminjamannya dalam jangka waktu yang lama, utang uang selama setahun misalkan. Lalu jaminannya apa? Motor, ini motor saya, dan motor itu selama setahun tidak pernah dinyalakan sama sekali. Ya, maka mungkin saja ini akan membuat motor tersebut rusak. Tapi kalau motor tersebut dijaga, dirawat, sekedar dipanasi gitu, dan itu butuh biaya. Misalkan sebulan sekali dibelikan bensin 1 liter untuk manasi gitu, maka wallahu a'lam bishawab dia boleh pakai sewajarnya karena dia ikut merawat. Ya. Nah, ini sebagai kompensasi atas biaya perawatan yang telah dikeluarkan. Tapi kalau benda itu benda yang tidak butuh perawatan, seperti tanah, BPKB gitu ya, BPKB, atau kalau tanah itu rentan ya, karena tanah itu tidak bisa tidak bisa diserahkan gitu loh. Satu-satunya yang bisa dilakukan tanah dimanfaatkan ya, dan itu nggak boleh. Tanah tidak bisa jadi jaminan kayaknya ya, mungkin surat tadi BPKB atau mungkin emas ya, atau mungkin yang lainnya ya. Jadi ini tentang apa? Ar-rahan. Taib, adzan dulu silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu seputar tentang yaitu ar-rahan atau gadai. Dan apabila seseorang menggadaikan sesuatu sebagai jaminan atas pembayaran hutangnya, maka apabila benar-benar pihak yang berhutang gagal untuk melunasi hutangnya, maka pihak yang menerima barang gadai tersebut boleh menjual barang gadai tersebut, dengan catatan apabila ada kelebihan maka wajib untuk dikembalikan kepada pemilik barang tersebut. Kita ambil contoh, misalkan orang pinjam uang 2 juta, lalu dia menggadaikan sebuah handphone, janji sebulan dilunasi.
qadarullah tidak mampu melunasi, maka pihak yang menghutangi berhak untuk menjual handphone tersebut. Dan setelah handphone tersebut dijual ternyata lakunya 2.500.000, maka 2 jutanya untuk pembayaran hutang dan 500.000-nya dikembalikan kepada pihak yang berhutang tadi. Ya, jadi tidak boleh kelebihan nilai dari barang gadai yang melebihi hutang yang ada itu dimanfaatkan oleh siapa? Oleh pihak yang menghutangi. Jadi harus dibayar sesuai dengan nilai atau nominal hutang yang ada. Wallahu taala alam bissawab. Taib, dari sini ada yang ditanyakan tentang gadai ataupun tentang hutang piutang yang menarik manfaat tadi ya. Karena kedua pembahasan ini sekali lagi sebenarnya masih satu bab. Jadi barang gadai ini erat kaitannya dengan hutang piutang, dan pemanfaatan barang gadai itu sama dengan riba. Kalau barang gadai itu dimanfaatkan oleh pihak yang menerima gadai, itu jatuhnya riba. Dan ini sangat sering terjadi di masyarakat. Lah ridho, sama-sama ridho kok. Pihak yang memberi barang gadai ridho kalau barang gadainya dimanfaatkan. Maka pernah kita sampaikan, saling ridho dalam sesuatu yang dilarang oleh syariat itu tidak diperbolehkan. Ya sama, orang riba itu saling ridho. Ya. Tapi apakah saling ridhonya mereka dalam sesuatu yang melanggar syariat itu menjadi boleh? Tidak. Kalau jual beli saling ridho, iya. Tapi kalau sesuatu yang di situ ada larangannya, saling ridho tidak boleh. Sama seperti orang berzina saling ridho. Apakah menjadikan zina itu boleh? Tentu tidak. Ya. Jadi seperti itu. Taib, ada yang sampaikan sampai sini? Ya. Ya. Baik. Yang pertama tadi, kita berhutang kepada seseorang, kemudian pembayarannya dengan menyicil. Cuma dalam suatu momen kita sulit membayar, lalu kita menawarkan jasa. Misalkan kita ini tukang, gitu ya. Pak, saya lagi sulit bayar cicilan ini. Gimana, sampean ada garapan tak bayar pakai tenaga saja gimana? Maka kalau kedua pihak saling ridha, nggak ada masalah. Kalau kedua pihak saling ridha, nggak ada masalah. Tapi ingat, jangan sampai gara-gara utang piutang ini tukang tersebut menurunkan tarif jasanya. Karena sampai ngutangi saya, biasanya saya 150, wes 120 aja, riba itu. Bisa dipahami? Loh kok riba, kan saling ridho. Lagi-lagi kenapa dia memberikan diskon? Diskon itu manfaat bukan? Manfaat.
Sehari-hari kalau tukang berapa jasanya? Ya 150.000. Lah kenapa antum kasih diskon ke dia? Ya karena dia ngutangi saya. Nah, Anda berarti memberikan manfaat, atau pihak yang berhutang mendapatkan manfaat dari hutang yang telah diberikan ke jenengan tadi. Jadi hitungannya ya fair. Ya. Hutangnya berapa? Hutangnya masih 1.500.000. Ya sudah, garapan ini 10 hari. Per harinya 150.000. Sesuai dengan tarif normal. Siap. Tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Jadi jangan sampai ada manfaat. Entah itu diskon, entah itu mungkin kayak sampean tak lembur gak popo. Hitung lemburan itu, kalau lembur berapa? Ya lembur nambah 100 misalkan jadi 250 sehari. Ya sudah, masukkan ke dalam pembayaran. Ya. Jangan gara-gara ngutangi dikasih bonus ini dan itu. Jelas? Nah, jadi boleh selama fair. Tidak ada manfaat yang lebih dari biasanya. Kemudian yang kedua yaitu tentang apa tadi? Oh ya, baik. Nah sekarang masalahnya gadai itu kan sesuatu yang diserahkan, sebagaimana tadi makna bahasa al-ihtibas, yang namanya gadai itu ditahan. Ini ditahan sama yang ngutangi. Saya ngutangi ke antum, antum ngasih barang ke saya, ini ditahan. Lah kalau antum saya hutangi, terus antum punya sapi, ini ya sapi ini antum ya, ini sapi yang saya gadaikan, tapi antum merawat sendiri loh, terus maksudnya piye iki? Ya, yang ya, itu yang antum bawa ya. Kalau digadaikan itu ya serahkan ke saya. Nah, jadi antum merasa, waduh sapi kurek kok teng didol, nek gak iso mbayar. Ya memang itu tujuannya. Kalau antum tidak bisa bayar, batasnya sampai kapan? Bulan depan. Nah, bisa bayar sapimu tak jual. Nah, itu namanya gadai. Saya menahan sesuatu sebagai jaminan atas pembayaran hutang yang Anda yaitu tanggung, yang Anda punya tanggungan hutang ke saya. Ya, mungkin seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Lagi sampaikan? Tidak ada? Ya. Nggih, silakan. Terkait kemanfaatan yang diterima oleh yang memberi hutang karena gadainya telah dirawat kan? Karena Telah dirawat. Misalkan yang Anda tanyakan kira-kira sejauh mana pemanfaatannya itu, misalkan tadi contohnya susu itu kan, karena sapi itu sudah dirawat maka susunya boleh diminum oleh yang hutang. betul. Apabila kalau sampai susunya itu bisa melimpah terus sampai dijual sama yang menggunakan untuknya gimana? Taib. Kalau kita lihat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam bishawab, semoga diperbolehkan, karena dalam hadis disebutkan wala banud darri yushrabu binafaqatihi idza kana marhunan, dan air susu itu boleh diminum. Memang hadisnya diminum ya, tapi masalahnya air susu yang dihasilkan dari sapi mau tidak mau ini kan karena pengaruh perawatan dari pihak yang menerima barang gadai, pihak penghutang. Ya. Jadi katakanlah pihak penghutang ini ngirit untuk sapi kulapo tak enak no, kayak panganan sing biasa. Hasil susunya ternyata sedikit. Ya itu haknya dia. Tapi kalau ternyata pihak yang menerima gadai ini ya
ingin memberi kualitas yang baik, dikasih makanan yang berkualitas, dirawat, dienakkan, hasil susunya melimpah, yaitu haknya dia. Jadi wallahu a'lam bishawab, yang saya pahami ya ini tergantung dari perawatan. Jadi air susu itu kan bisa muncul sangat erat kaitannya dengan perawatan yang dilakukan oleh yang merawat kan gitu. Kalau yang merawat biasa saja, ya kemungkinan air susu yang keluar ya biasa. Nah seperti itu. Jadi wallahu alam itu diperbolehkan insyaallah. Nah, ada lagi yang disampaikan? Ya. Ya. Ya bisa jadi, nggak ada masalah. Oh ternyata hasilnya susu ini bisa dijual, ya sudah buat ngerawat lagi. Intinya dia ketika katakanlah merawat tadi bisa dikatakan tidak ada biaya yang dikeluarkan kan gitu. Tidak ada biaya yang dikeluarkan. Kalaupun ada biaya dia berhak untuk menerimanya. Jadi benar itu poin tadi ya. Jadi susunya dijual, dibelikan pakan, terus seperti itu. Nah, itu nggak ada masalah. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jika tidak lagi sampaikan, mungkin kita cukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.